Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fotografi landscape atau pemandangan. Apa itu fotografi landscape? Secara sederhana, fotografi landscape adalah salah satu genre fotografi yang memanfaatkan alam dan sekitarnya sebagai objek foto. Dari sekian banyak genre fotografi, fotografi pemandangan atau landscape adalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Genre fotografi ini merupakan salah satu yang paling mudah dan paling populer di kalangan fotografer. Foto landscape sendiri bisa dibagi menjadi banyak sisi pemotretan. Di antaranya fotografi landscape alam yang meliputi landscape representasi, landscape impresi, kemudian ada juga landscape laut atau yang disebut juga sebagai seascape. Kemudian ada fotografi landscape perkotaan atau cityscape yang berfokus mengambil foto pemandangan dan suasana di perkotaan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan foto landscape yang menarik? Apa saja tips-tipsnya akan kita bahas secara lengkap dalam video ini. Tips memotret foto landscape yang pertama adalah memilih dan menentukan lokasi yang tepat. Mulailah dari lokasi-lokasi di sekitar kalian yang sekiranya menarik untuk diabadikan dalam foto. Setelah menemukan lokasi yang tepat, langkah selanjutnya adalah kalian harus mempelajari terlebih dahulu tentang lokasi tersebut. Kalian bisa mencari banyak referensi di internet untuk menemukan spot-spot yang menarik untuk diabadikan dalam foto. Atau akan lebih baik apabila sebelum melakukan fotografi di tempat tersebut, kalian bisa datang beberapa jam lebih awal untuk melakukan survei langsung di lokasinya. Tips yang kedua adalah memahami kapan waktu yang tepat untuk mengambil foto landscape. Dalam landscape, waktu terbaiknya adalah biasanya ketika sunset atau sunrise. Ketika sunset misalnya, itu ada namanya golden hour. Biasanya sekitar jam 5-6 itu ya, itu langitnya agak oranye. Nah, kalian sudah harus siap. Kalau langit oranye itu, pengaturan kameranya seperti apa, kalian sudah harus siap. Sehingga momen sunset yang ingin kalian abadikan dalam foto bisa tertangkap dengan sempurna. Karena momen itu datangnya cuma beberapa menit saja. Bila kalian tidak siap, kalian tentu harus mengulang di lain waktu untuk mengambil fotonya. Tips selanjutnya adalah gunakan lensa yang tepat agar foto kalian bisa lebih maksimal. Lensa untuk memotret landscape yang paling cocok adalah lensa wide atau lensa sudut lebar. Kenapa? Karena lensa wide itu dapat menangkap gambar dengan cakupan yang lebih luas, sehingga cocok untuk memotret objek seperti pemandangan. Namun kalian juga bisa memotret landscape menggunakan lensa-lensa lainnya, tergantung foto seperti apa yang kalian harapkan. Misalnya, jika kalian ingin memotret detail-detail tertentu dalam suatu pemandangan, kalian bisa menggunakan lensa semi-tele ataupun lensa kit. Apabila kalian ingin memotret pemandangan dengan efek distorsi, kalian bisa menggunakan lensa fisheye. Jadi, semua itu tergantung foto seperti apa yang kalian hasilkan. Tips memotret foto landscape yang keempat adalah menggunakan filter kamera dan tripod. Dalam foto landscape, ada beberapa filter optik yang bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan hasil maksimum pada foto. Ada 3 buah filter yang sama sekali tidak bisa digantikan oleh filter digital. Ketiga filter itu adalah yang pertama, filter UV untuk mengurangi cahaya ultraviolet yang berlebihan di alam. Kemudian filter CPL untuk mengurangi pantulan-pantulan dalam batas tertentu. Dan satu lagi yaitu filter ND, yaitu untuk mengurangi cahaya yang ada di alam yang masuk ke dalam kamera. Gunakan juga alat bantu fotografi lain seperti tripod dan kabel rilis. Karena dalam foto landscape, biasanya seorang fotografer sering menggunakan teknik long exposure yang tentunya perlu tripod agar kameranya stabil. Tips yang kelima adalah tentang pemahaman aperture. Jadi, salah satu ciri foto landscape adalah hasil fotonya dari ujung kanan sampai ujung kiri itu semuanya tajam atau tidak ada yang bokeh. Maka ketika memotret landscape, kita harus menggunakan bukaan aperture kecil alias angka f-nya yang besar. Nah, ketika memotret landscape, kalian bisa menggunakan bukaan aperture di antara f9 sampai f16 atau 18. Kenapa tidak dimentokkan sekalian sampai f22? Karena efeknya kalau menggunakan aperture yang terlalu kecil bukaannya seperti f22, nanti malah debu-debu atau kotoran di lensa itu bisa ikut muncul di hasil fotonya. Jadi paling aman adalah
menggunakan f yang tidak terlalu mentok seperti f9 sampai f16. Tips selanjutnya adalah pemahaman tentang white balance. Dalam memotret foto landscape alam, satu yang penting adalah masalah white balance atau keseimbangan putih. Setting white balance yang tepat adalah kondisi di mana kita memotret warnanya bisa terlihat seperti aslinya. Tapi sesungguhnya white balance bukan masalah salah atau benar, tapi masalah kalian ingin fotonya seperti apa. Sebagai contoh, ketika kalian ingin memotret foto yang warnanya kekuning-kuningan, kalian bisa menaikkan white balance, misalnya dari angka 5000 dinaikkan ke 7000. Sebaliknya, apabila kalian ingin membuat foto yang cahayanya kebiru-biruan, kalian bisa menurunkan angka white balance-nya. Tips yang ketujuh adalah tentang point of interest. Pastikan setiap kalian membuat foto, di foto tersebut harus ada point of interest-nya atau inti dari fotonya. Jadi, misalkan kalian memotret pantai, jangan cuma memotret airnya saja atau pasirnya saja, tapi harus ada point of interest-nya, sehingga orang yang melihat foto tersebut bisa mengerti maksud dari fotonya. Point of interest dalam foto landscape itu bisa berupa apa saja, seperti bangunan, pohon, bebatuan, dan sebagainya. Tips selanjutnya adalah memperhatikan arah cahaya. Ini sangat penting karena dengan memperhatikan arah cahaya, kita bisa menentukan posisi yang tepat untuk memotret foto kita. Kita bisa mengambil foto dengan cahaya dari depan untuk lebih menonjolkan objek pemandangannya, atau mungkin kita ingin membuat foto refleksi. Atau kita bisa mengambil backlight apabila kita ingin membuat siluet pada hasil fotonya. Tips yang ke-9 dalam memotret foto landscape adalah menerapkan komposisi fotografi. Kita harus menentukan komposisi-komposisi yang menarik, kombinasi background dan foreground, dan pendukung-pendukung lainnya yang sesuai. Dalam fotografi, kejelian fotografer dalam melihat paduan-paduan itu akan menghasilkan foto yang menarik. Untuk materi komposisi fotografi ini pernah saya sampaikan di kelas 11, silahkan kalian bisa mempelajarinya kembali. Tips yang terakhir dalam video teknik fotografi landscape ini adalah kalian harus rajin dalam mengeksplorasi lokasi foto. Jangan cuma terpaku pada satu spot saja. Carilah angle-angle dan point of interest lain dengan cara berkeliling di lokasi tersebut. Akan lebih baik sebelum memotret foto landscape, kalian sudah melakukan survei terlebih dahulu, sehingga mengetahui lokasi mana saja di tempat itu yang bagus untuk difoto. Nah, itu dia pembahasan mengenai teknik fotografi landscape atau fotografi pemandangan. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silahkan bisa langsung menanyakan di kolom komentar. Terima kasih.